Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channelnya Kang Muh. Sebelum kita mengobrol-ngobrol atau berbincang-bincang, seperti biasa, semoga para sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kali ini kita akan berbincang-bincang dengan guru kita, yaitu Kang Muh. Kang, Ya. akhir-akhir ini baik di negara kita maupun di luar negeri gitu, banyak sekali terjadi yaitu pelecehan atau penistaan agama, khususnya agama Islam. Salah satu contohnya kemarin-kemarin itu ada di India lah gitu, dengan melecehkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Apakah fenomena ini merupakan salah satu dari ciri-ciri akhir zaman sehingga banyak sekali terjadi pelecehan-pelecehan terhadap khususnya Rasulullah? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya sehat selalu untuk semuanya dimanapun Anda berada ya. Nah, saya langsung jawab aja biar nggak lupa, karena terkadang suka lupa nanti. Iya Kak. Ya. Apakah ini fenomena akhir zaman? Iya. Ya. Salah satu ciri dari akhir zaman itu Kang. Salah satu ciri dari akhir zaman. Iya. Ya. Sebetulnya ya, kalau kita merunut sejarah, kita melihat sejarah dari zaman baginda Nabi Muhammad, ya, dari zaman beliau ada pun Iya. yang menghina itu banyak, Mas. Oh gitu ya. Ya, Bang. Abang apa Mas nih? Bingung. Mas aja deh. Jadi beliau pun sering dicaci, dimaki, direndahkan, dihina. Beliau sering, di zaman beliau masih ada. Iya, iya. Nah, dan ternyata itu tidak berhenti sampai saat itu aja. Ya, sampai saat ini pun banyak ya. Iya, iya. Nah, jadi hal seperti itu sebetulnya kalau kita mempelajari sejarah, kita meneliti sejarah, itu sudah ada dari sejak zaman dulu, bukan hanya saat ini aja. Bukan, kalau kita berbicara apakah ini tanda-tanda akhir zaman, Allahu alam. Kenapa? Karena memang dari zaman dulu sudah ada orang-orang seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu. Orang-orang yang seperti itu sudah ada dari zaman dulu. Iya. Dari zaman setelah Nabi Muhammad wafat, zamannya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ya, zamannya khalifah gitu para ya. sahabat ya. Khalifah Rasyidin ya. Itu saat beliau tidak ada pun masih ada beberapa yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi kita ya. Iya. Kalau kita mempelajari sejarah, jadi yang menghina, yang merendahkan itu bukan hanya saat ini, tapi dari zaman dulu pun memang sudah ada. Nah, kenapa? Karena memang ya, satu, agama itu mungkin tidak satu dan kepercayaan itu tidak satu. Nah, karena mereka mempercayai hal yang lain, nah sehingga otomatis akan timbul merendahkan kepercayaan orang lain. Itu sudah otomatis dan sudah pasti, dan konsekuensinya seperti itu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sangat memahami konsep ini. Iya, iya, iya. Bahwasanya pasti akan ada manusia-manusia yang mengingkari. Iya, iya, betul. Gitu. Itu sudah pasti, dan beliau sudah paham, makanya beliau tidak pernah emosi. Iya, iya. Beliau tidak pernah marah. Kenapa beliau tidak pernah marah, tidak pernah emosi? Karena beliau sudah memahami pemikiran manusia. Iya, iya, iya. Gitu. Beliau sudah memahami cara jalan manusia nanti seperti apa. Gitu. Setiap manusia mempunyai perkumpulan, beliau sudah memahami perkumpulan ini nanti akan begini, begini. Iya, iya. Akan ada respon ini, akan ada respon ini. Nah, saat ada respon yang nggak aneh, karena beliau sudah tahu lebih dulu. Iya, gitu. iya, iya. Jadi sudah siap segalanya. Iya. Nah,
Tapi kalau kita nih sebagai umatnya gitu ya, nah, ketika terjadi semacam penistaan agama itulah gitu, nah itu lalu giroh kita tuh meningkat gitu, kita tuh emosi gitu, jadi ya intinya kesal, emosi bercampur lah gitu, nggak terima aja intinya gitu kan. Terima. Oh, kita sebagai Iya, masyarakat kita sebagai atau sebagai umat umatnya Islam gitu, iya betul. Itu bagus, Mas. Iya, iya. Itu bagus. Saya acungi jempol ya. Itu bagus. Berarti saudara mengakui keberadaan Nabi kita. Iya. Gitu. Meskipun memang tadi saya berkata baginda Nabi Muhammad SAW beliau memang ikhlas, Iya, iya. ridho, Iya. dan betul-betul karena beliau itu alim, beliau itu berilmu, beliau memahami. Sebelum orang lain marah, beliau sudah tahu. Iya, iya. Konsekuensinya bahwasanya pasti ada yang marah dengan saya, pasti ada yang nggak percaya, pasti ada yang ingkar. Iya. Nah, saat mereka yang ingkar, maka beliau hanya tersenyum saja dan tetap mengasihi orang-orang yang menjahati beliau, Iya, tetap menyayangi meskipun orang itu berbuat jahat. Kenapa? Iya, betul ini. Karena konsep pola pikir manusia beliau sudah memahami. Nah, begini. Dan akhirnya ada kisah yang beliau saat diludahi dan betul. yang meludahi itu sakit, beliau menjenguk yang paling pertama dan akhirnya yang menjenguk, betul. orang yang sakit itu, masya Allah, langsung kan, Iya, betul. langsung mengikuti baginda Nabi kita. Iya, iya. Kenapa? Karena dengan akhlak dan dengan adab itu. Cara membuktikannya, Iya, iya. cara membuktikan kebenaran agama ya. Nah, itu untuk tahapan beliau. Iya, untuk tahapan beliau. Nah, seandainya kita terpancing emosi, lalu berbuat hal-hal ya berontak lah gitu, istilahnya berkata-kata melawan, ya itu sah-sah saja dan wajar. Gitu, wajar. Kalau bagi saya bagus, berarti Anda betul-betul mengakui keberadaan beliau. Gitu. Tapi dalam arti ya, tanda kutip, tidak semua cara sama. Berekspresi manusia itu beda-beda ya. Betul. Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata dengan tegas, dengan ada yang dengan lemah lembut. Nah, ada yang dengan demo juga ya. Ada yang dengan demo, ya itu sah-sah saja. Iya. Karena apa? Karena negara kita demokratis juga ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sepaham, tidak sepakat, itu boleh diutarakan. Nah, jadi kalau menurut saya itu sangat wajar. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai orang tua, contoh kecil aja ya, kita mempunyai orang tua atau mempunyai kakek lah, atau mempunyai buyut yang sudah jauh ya. Nah, ketika ada orang yang mengata-ngatai kakekmu seperti ini, kakekmu seperti apa? Ya kejelekan aja ya. Kejelekan. Atau menjelekan gitu, menjelekan. Otomatis hati kita nggak menerima. Ya, nggak terima. Itu terhadap kakek kita. Iya. Nah, apalagi kepada beliau. Ya, junjungan kita ya. Nah, apalagi kepada beliau pasti nggak terima. Dan tetap kita harus introspeksi diri. Contoh, kita nggak terima kan ketika Nabi kita dilecehkan lah, dihina. Dilecehkan. Nah, meskipun sebelumnya maaf saya belum tahu konteksnya ya. Saya belum tahu konteks apa tadi namanya? Penistaan lah. Penistaan di India itu ada anggota parlemen ya gitu kan. Tadi katanya di kita ada. Oh, di kita juga ada. Apa gitu. namanya tuh di kita? Di kita tuh baru kemarin Kang. Ya? Baru kemarin terjadi di salah satu apa namanya katakanlah. Ya. Usaha gitu, tempat usaha seperti apa tuh? Yang mempromosikan minuman keras gitu. Minuman keras. Jadi gini, setiap yang namanya Muhammad gitu, nah ketika datang ke tempat itu dengan menunjukkan identitasnya gitu kan, bahwa dia benar nama Muhammad, itu mendapatkan hadiah gitu berupa satu botol minuman keras gitu. Oh gitu. Oh, maksud yang demo-demo itu berarti yang ini ya? Coba ada ininya nggak? Lihat dulu ya. Kita lihat data-datanya dulu. Di apa adanya, di Instagram atau di apa? Di IG ada, di apa namanya, berita-berita online juga banyak Kang. www yang di Liputan 6 ya. Oh ya, ini berita. Ya, tapi ini kalau saya www Liputan 6 ini nggak tahu tapi kebenarannya ya. Iya. Tapi kalau kita menanggapi layarnya, layarnya ya, tapi ini nggak tahu ya kebenarannya, nggak tahu.
Jadi itu tuh udah sekarang lagi proses. Berarti saya hukum. menanggapi foto ini aja ya. Iya. Saya menanggapi foto ini dan jika ini memang dibuat oleh Pihak manajemen. pihak yang lain ya, misalkan bukan manajemen mereka, Iya. ya itu bukan urusan saya. Karena kenapa ada tulisan ini? Tapi itu Tulisannya ini ya berarti. Iya. Pihak manajemennya katanya sih mengakui gitu. Oh, pihak manajemen mengakui. Iya. Nah, Tim kalau kreatifnya seperti ini, gitu, tim marketingnya mengakui. ya, kalau saya menanggapinya tulisan ini, Iya. saya tidak menanggapi organisasinya karena tidak tahu kebenarannya, nggak tahu. Tetapi kalau dari tulisan ini dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Gitu. Dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Ya, itu kan salah satu promosi tempat usahanya. Ya. Nah, yang bikin heboh kan yang kemarin kan. Jadi pada demo. Iya, masalahnya gratis itu minuman keras. Gitu. Iya, ini minuman keras ya. Iya, betul. Itu miras itu. Gor. Yang alkoholnya tinggi. Lebih ini dari miras 5%. Iya, betul. Jadi setiap yang namanya. Kok tahu miras? Enggak, memang di beritanya juga memang. Oh, gitu. Betul, gitu. Tapi enggak kan? Oh, enggak. Soalnya kalau saya nggak tahu ini miras atau apa, nggak tahu ini. Enggak, Ini botol miras berarti ya? Iya, bahkan kali ini ada 6 tersangka tadi saya baca gitu kan. 6 tersangka dari pihak marketingnya yang statusnya dari kepolisian. Oh ya, yang di berita ya. Ya, saya pernah lihat itu ya. Iya. Saya ingat, saya pernah lihat. Jadi gini, kalau kita menanggapi ini ya, ini ada 2 arah ini. Iya. Saya lihat. Kenapa kalau langsung menyalahkan tempatnya, ya, atau yang menaungi atau rumah tersebut, atau brand ya, atau kita menyalahkan brandnya itu mungkin belum tentu bisa, gitu. Tetapi ada tetapi. Holy Wings namanya ya. Holy Wings ini bisa disalahkan dan bisa tidak. Gitu. Kalau kita lihat dari kata-katanya ini sepertinya dia ini dicari yang punya nama. Nah, ini maksudnya dia ingin nanti membela diri. Dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Nah, dia nanti mengelak bahwasanya saya mencari nama manusia. Nah, ini rumusan dia nih. Nah, itu ini strategi untuk nanti dia membela diri. Iya. Nah, dia akan membela diri melalui yang punya nama. Saya mencari yang punya nama, bukan mencari nabi, bukan mencari bunda, bukan mencari Ibu Siti Maryam. Iya, betul. Nah, karena saya mencari yang punya nama, nah nanti dia pakai senjatanya itu yang punya nama itu. Nah, tetapi tetap yang namanya Muhammad itu dan yang namanya Maria itu di dalam Al-Quran jelas ada tertulis semua. Muhammad itu baginda Nabi kita, dan Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, berarti ini bukan suatu kebetulan. Kenapa nggak pakai nama yang lain? Nah, seandainya mereka memakai nama yang lain, mungkin tidak akan jadi masalah. Nah, kalau menurut saya ini disengaja. Ini sangat disengaja dan ini sangat terorganisir. Jadi mereka memang mempunyai tujuan mencari sensasi, bisa jadi. Tetapi mencari sensasinya terlalu berlebihan. Ya, kalau saya sih mungkin lebih kepada mengingatkan bahwasanya promosi itu jangan terlalu berlebihan membawa-bawa hal-hal yang vital ya, yang berbahaya. Karena nama-nama tertentu itu tidak boleh dipakai. Gitu. Tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang negatif, yang seperti ini. Apalagi ini miras. Seharusnya yang mengetik ini jangan mau. Pihak marketingnya itu. Nah, dan seandainya misalkan memang ini yang berbuat oknum pekerja misalkan ya. Nah, apakah tidak minta izin dulu terhadap atasan saat pengedaran ini? Biasanya kan ada izin kepada atasan. Nah, ini saya akan promosi ini biasanya ada izin kepada atasan untuk mempromosikan
apalagi ke hasil dunia, karyanya. Ya, ke dunia maya gitu promosinya kan. Nah, otomatis menurut saya ini semuanya tahu. Ya, ini semuanya tahu. Nah, kenapa diizinkan? Gitu, otomatis ini tahu. Nah, seandainya nggak tahu berarti pihak pemasaran ini. Ya. Nah, seandainya bosnya nggak tahu berarti ini pihak pemasarannya. Nah, yang kasihan ini yang pihak pemasaran. Ya, bagian marketingnya. Iya, pihak pemasaran kenapa nyatet ini? Ya. Nah, seandainya atasannya tidak mengaku kan? Ya. Nah, gitu. Jadi kan, tetap salah menurut saya, tetap salah itu. Meskipun tujuan pembelaannya saya kan mencari nama. Ya. Gitu. Tapi kan kebanyakan gini, kita itu sebagai umat Islam memberikan nama kepada keturunan, kepada anak laki-laki itu dengan nama depan Muhammad itu kan, kita kan melihat nama dari Rasulullah gitu, sehingga intinya itu kan nama yang mempunyai pengharapan, betul gitu, agar soleh seperti beliau, berilmu seperti beliau. Nah, makanya kan kalau memang misalkan dalihnya dengan saya kan bukan Muhammad yang itu, nah tapi kan itu kan Muhammad itu kan di umat Islam khususnya kan dari beliau, nama beliau gitu. Nah, kesalahannya di situ. Gitu. Dan di sini dicari yang punya nama Muhammad. Nah, harusnya di sini diperjelas lagi. Jangan dicari yang punya nama. Ini kata-kata ini masih bisa dipatahkan. Dicari yang punya nama Muhammad. Baginda Nabi Muhammad namanya Muhammad. Iya, betul. Bahkan sekarang itu kan ada juga yang berpendapat bahwa Maria itu seperti yang ibaratnya hanya nyelipin aja gitu. Kalau satu nama hanya Muhammad saja, nggak dibarengi Maria, wah itu mungkin ada juga yang berpendapat mungkin itu difokuskan kepada umat Islam lah gitu. Nah, sekarang karena di situ ada Maria gitu kan, kalau di kita kan Siti Maryam gitu kan, kita sebagai umat Islam gitu kan. Nah, kalau di yang Kristen itu kan Bunda Maria. Gitu. Dan kita membahas di tetap Muhammad, saja gitu. Pasti teman-teman di Kristen pun tidak akan terima gitu, karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat negatif, tidak ada. Jadi menurut saya itu tetap salah, meskipun strategi marketing, karena berlebihan. Karena masih banyak kan cara-cara yang tidak perlu mencari sensasi seperti ini. Karena karena agama itu bukan untuk mencari sensasi. Agama itu bukan untuk mencari sensasi, harus dipahami. Walaupun tujuannya hanya untuk viral aja gitu, biar tempat usahanya terkenal gitu. Iya, tujuannya ke situ. Makanya dia nanti punya perkataan untuk membela diri itu. Dicari yang punya nama itu untuk membela diri dalam perkataan dia. Nah, nanti mereka sudah tahu bahwasanya ini nanti kita tersandung masalah. Di mana poin kita? Poin kita nanti mereka memakai poinnya itu. Kan saya mencari nama yang punya nama. Nah, tetapi tetap salah. Kalau berbicara yang punya nama Muhammad, siapa yang punya nama Muhammad? Pertama kali. Dicari yang punya nama. Yang punya nama tuh. Dicari yang punya nama. Siapa yang pertama kali punya nama itu? Rasulullah. Nah, nama Muhammad itu. Kena nggak? Kena. Salah kata-katanya. Betul. Gitu. Itu meskipun mereka sudah pikirkan. Nah, nanti kita baliknya dari sini nih. Titik baliknya, poinnya dari sini. Tetapi tetap salah kata-katanya. Yang punya nama, siapa yang pertama kali mempunyai nama itu? Nah, kena lagi. Dan siapa yang pertama kali punya nama? Maria. Kena lagi. Gitu. Kenapa sih nggak pakai nama yang lain? Gitu. Masih bisa. Kenapa harus bawa-bawa ke sini? Meskipun mencari sensasi, tetap berlebihan, itu tetap salah. Tetap saya menyalahkan. Dan orang-orang marah, ya pasti marah. Gitu. Saya aja nggak bakal terima kalau bicara seperti itu, nggak terima sekali. Kenapa? Karena bicara terlalu kasar. Bagi saya itu kasar. Bagi saya itu kasar, meskipun saya tahu tujuannya mungkin dia tuh pemasaran, mencari sensasi. Mencari sensasi aja agar agar viral. Nah, karena jika ingin viral kita harus berani menabrak yang lebih viral. Gitu. Ketika kita berani menabrak yang lebih viral atau berselisih paham dengan yang lebih viral, maka akan viral. Itu otomatis. Nah, ini yang dipakai marketing oleh mereka. Tetapi salah, nggak boleh seperti itu.
Itu sebaiknya dengan sesama aja lah. Kalau ingin viral kan dengan sesama kan Ya, bisa tuh, mencari mungkin sensasi. ada cara yang lain. Ya gitu masih banyak cari sensasi dengan cara lain, masih banyak. Tidak perlu menghina agama orang lain, nama-nama yang bersangkutan dengan agama. Menurut saya itu tetap salah. Ya jalan satu-satunya sulit sih ya. Jalan Iya. satu-satunya mungkin harus diberi pelajaran, Iya. bisa ditutup. Gitu. Ya, memang itu di mana-mana sekarang terjadi penutupan, Kang. Nah, Penutupan tempat usaha tersebut gitu di berbagai daerah. itu untuk efek jerak ya. Efek jerak bahwasanya ketika memasarkan suatu produk janganlah berlebihan gitu. Itu aja mungkin. Itu efek jerak. Tapi kalau gini, Kang, misalkan karena rasa kecintaan kita terhadap junjungan kita gitu kan. Ya. Nah, misalkan saya punya tempat usaha, katakanlah rumah makan. Setiap yang namanya Muhammad, setiap yang namanya misalkan Aisyah atau Fatimah, setiap hari Jumat makan gratis di rumah makan saya. Itu gimana itu, Kang, kalau promosi seperti itu? Maksudnya gimana? Jadi gini, saya tuh punya rumah makan, gitu kan umpama. Nah, saya juga melakukan promosi. Nah, setiap yang namanya Muhammad, setiap yang namanya misalkan Siti Aisyah atau Siti Fatimah gitu kan. Nah, itu dengan menunjukkan identitas, boleh makan gratis di rumah makan saya umpama gitu, Kang. Salah satu promosinya itu gimana? Itu kan makan gitu. Kalau itu jelas homer, minuman keras gitu kan. Ya kalau itu boleh lah. Karena itu kan kebaikan, Mas. Intinya segi kebaikan itu boleh. Ketidakbaikan itu tidak boleh. Gitu. Jangankan membawa nama-nama yang mulia ya. Membawa nama-nama orang aja nggak boleh. Contoh gini. Siapa yang bernama A gitu ya. Iya. Silahkan berbuat jahat gitu. Itu pasti kan ketidakbaikan. Dan orangnya nggak akan terima. Tuh. Atau bisa jadi misalkan ada barang yang hilang. Ini si A yang ngambil. Padahal belum ada, nggak ada saksi. Orangnya pasti nggak terima. Iya. Nah, tetapi kalau berbuat baik, ini dikasih sama si A, orangnya pasti tersenyum. Iya. Dan pasti berterima kasih terhadap kita. Iya. Kok kamu mau sih mengatasnamakan saya, berbagi, membuat orang lain bahagia, membagikan uang. Iya. Tapi atas nama saya. Ya saya bahagia. Ke si Mas saya bahagia sekali. Makasih banyak, Mas. Walaupun kenyataannya belum tentu dia gitu. Tapi pasti bahagia. Iya. Contoh gini, saya ngasih HP ini. Pak, ini buat Bapak. Ini dari Pak Ajat. Nah, pas tahu dia, makasih banyak ya. Si Bapak, makasih banyak Pak Ajat. Kenapa? Ini HP dikasih dari Pak Ajat, makasih banyak. Nah, yang ngasih siapa? Itu Kangmu. Nah, pasti Pak Ajat tersenyum. Kok Kangmu mau gitu memuliakan nama saya? Kok mau meninggikan derajat saya di depan orang lain? Berterima kasih nggak? Iya, sangat seneng nggak sama saya? Senang banget. Nah, itu sudah pasti kan? Iya, betul. Nah, tetapi ketika Pak, saya disuruh ngambil ini duit sama Pak Ajat, pinjam dulu, besok digantiin berapa? 1 juta aja. Iya. Nagih dia ke Pak Ajat. Pak Ajat, mana gantiin duit saya 1 juta? Iya. Kata siapa? Itu kata Kangmu, yang ngambilnya Kangmu. Enak aja. Kira-kira perasaan saya gimana, Mas? Ya, marah. Sebel nggak? Marah pasti. Sebel kan? Iya, sebel banget. Nah, itu udah pasti. Gitu. Nah, jadi intinya untuk kebaikan, insya Allah kita pun bahagia. Iya, betul. Jangan dipakai hal-hal yang tidak baik ya. Apalagi dengan didasari rasa cinta kita ya, rasa cinta kita kepada Rasulullah gitu kan. Wah, luar biasa. Atas nama Muhammad boleh gratis deh makan sekenyangnya saat sekali makan di situ. Iya. Gitu kan. Tiap hari Jumat umpama gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya ya jangan pilih-pilih nama, Mas. Gitu. Baiknya jangan pilih nama. Siapa yang memang ya kan butuh makan. Artinya gini Kang, artinya meminimalisir pengeluaran. Kita itu apa namanya perbandingan. Ya kan, perbandingan yang satu. Kita sama-sama pakai nama Muhammad gitu kan, tetapi kita itu di apa namanya promosi gratis di kebaikan, artinya makanan-makanan yang halal. Kalau yang itu kan minuman keras gitu. Iya, itu dengan nama Muhammad gitu kan. Iya, betul. Promosi minuman keras itu kan ya tadi kurang ajar gitu. Ya iyalah, pasti gitu kan. Pasti marah. Nah gitu. Kita marah kan jadinya. Ngedengarnya nggak enak banget soalnya. Betul. Ditaruh lagi di atas minuman. Iya, disebarkan lagi di apa namanya? Di medsos gitu kan. Nah, sekarang gini Kang, ini kita sebagai umat Islam gitu kan,
saya melihat fenomena ini ternyata tetap aja ada yang pro-nya dengan yang tadi pihak yang tadi yang promosi gitu kan, promosi yang negatif lah gitu kan, minuman keras, gratis minuman keras dengan nama itu gitu kan. Tetap aja yang pro. Kalau kita salah satunya kontra gitu, kita nggak nerima. Nah tetap aja yang pro, bahkan membela tempat usaha itu, membela, ya artinya berdalih lah membela itu, apa namanya, bahkan yang membela itu orang Islam sendiri. Dalihnya apa, Mas? Nah jadi artinya gini, seperti apa ya, seperti nggak ada rasa tersentuhnya gitu, seperti ada rasa apa ya, udahlah toh Rasulullah juga nggak bakalan marah gitu. Jadi lempeng aja gitu, lempeng aja gitu. Itu artinya apa ya? Ya seperti nggak ya lempeng aja gitu loh, perasaan lempeng gitu. Oh iya, saya paham. Gitu. Itu sudah tadi saya jawab, Mas. Sudah tadi saya jawab bahwasanya tidak akan sama pola berpikir. Salah satu contoh, kalau kita pasti tidak terima, gitu. Kalau kita, tetapi kalau baginda Nabi pasti akan tersenyum. Kan tadi sudah saya jawab duluan. Tapi kan itu untuk kelasnya baginda Nabi, Kang. Nah iya. Kalau untuk kita, apakah itu tanda kutip nih, maaf gitu? Apakah memang imannya lagi turun atau memang tipis atau memang gimana tuh, Kang? Sementara Rasulullahnya dihina gitu kan, dilecehkan gitu, penistaan itu masuknya. Nah itu malah pro gitu, malah membela, malah. Iya. Itu pandangannya beda, Mas. Itu karena ada pandangan lain tadi ya. Ada pandangan lain. Kalau saya mengambil pandangan tidak setuju. Kalau saya tidak setuju dengan perbuatan ini. Ya. Kalau pandangan saya arahnya tidak setuju dengan perbuatan mereka tuh. Itu karena mencatut nama, meskipun tadi dalih mereka itu mencari yang nama itu, saya tahu itu mereka tuh mau pakai senjatanya di situ. Saya juga paham. Mereka ingin nanti membela dirinya dengan kata-kata itu. Dengan tapi tetap salah. Ya. Dicari yang punya nama. Siapa yang punya nama lebih awal? Tadi kan saya sudah jawab. Yang punya nama itu lebih dulu siapa? Nah, berarti itu kan mengarah ke situ. Dan mereka itu sengaja ingin mencari sensasi. Mereka tahu nama Muhammad, mereka tahu nama Maria, mereka tahu itu. Tetapi mereka sengaja karena mereka ingin mencari sensasi. Nah, itu kesalahan mereka karena mereka sengaja. Kalau mereka tidak sengaja, tidak mungkin berani mereka mencatut nama itu tanpa tujuan. Gitu. Karena apa? Karena saya yakin senakal-nyakalnya teman-teman kita di sana, sebandel-bandelnya teman-teman kita di sana, betul. Mereka tetap mengakui keberadaan Allah dan tetap mengakui keberadaan baginda Nabi Muhammad. Mereka mengakui, ya, sesuai agamanya masing-masing. Mereka tetap mengakui meskipun kehidupan mereka di dunia malam, nakal, bandel, tetapi mereka tetap mengakui itu. Di hati nurani mereka mengakui itu. Dan mereka tidak akan berani. Nah, otomatis berarti mereka tahu nama itu. Dan mereka cari untuk viral, cari sensasi. Dan sekarang viral buktinya kan? Sangat viral. Kenapa ada yang berpandangan seperti itu? Biarkan saja. Istilahnya bodoh amat. Karena baginda Nabi pun tidak akan bisa dilecehkan. Dan tidak akan bisa dihinakan. Betul. Nah, yang terhina, yang terlecehkan adalah orang yang menghinanya. Betul. Nah, contohnya sekarang siapa yang terlecehkan dan terhinakan? Semua tempatnya ditutup. Betul. Semua tempatnya ditutup. Nah, berarti itu tandanya berarti Allah itu menurunkan derajat mereka. Nah, makanya ada yang berpendapat senyum aja, biarkan. Nah, tetapi jika tidak ada syariatnya, jika tidak ada jalan orang-orang yang menolak, ya mereka akan lurus aja. Mereka menganggap tidak ada perlawanan. Dan kita orang awam, menurut saya, ketika kita menolak itu sudah bagus. Karena menunjukkan jati diri kita, bahwa tidak boleh panutan saya dihina. Nah, kalau kita hanya berdiam diri, maka akan banyak penghina-penghina yang lainnya. Betul. Gitu. Nanti mereka akan mengikuti, orang sana mah dihina juga, diem aja. Nah, jadi maksudnya begini, ya, kita boleh gitu tawadu, berdiam diri, berpikir ke arah situ. Saya paham arahnya itu arah-arah
cukup dalam pemikirannya. Betul, betul. Tetapi itu tidak boleh dipakai di situasi seperti ini. Jadi ada situasi, ada waktu yang mana yang harus dipakai, yang mana yang nggak boleh dipakai. Ya. Contoh saya juga dari kemarin memperhatikan perkembangan dunia agama Islam di Indonesia. Saya memperhatikan. Saya banyak yang tidak paham, yang tidak sepaham dengan saya banyak. Dan saya tidak mau mengikuti mereka. Ya. Nah, apalagi musim-musim pemilu kemarin, saya nggak mau ikut-ikut orang-orang yang seperti itu, meskipun sama Islam. Betul. Nah, karena apa? Karena tadi tempatkan pada tempatnya. Nah, kalau ini sudah pada tempatnya, saya pun menolak. Ya, ya. Saya menolak keras, dan saya ingin ya dari pihak manajemen Holy Wing itu harus punya action. Ya. Harus punya action sebagai bentuk permintaan maaf kepada umat Islam. Ya, satu karena Ibu Siti Maryam pun itu adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan mungkin orang non Muslim juga yang Kristen bisa saja ada yang tersinggung, betul. minta maaf dengan cara action. Bentuk minta maafnya apa? Harus terlihat, gitu kan. Ada nih orang yang untuk mengenang pahlawan, saya buatkan anu. Nah, itu bentuk permintaan maaf bisa dengan action. Actionnya apa ya terserah, tinggal dipikirkan kreatif kan. Jangan hanya di mulut. Kenapa? Karena sudah menyakiti ribuan orang. Sudah gaduh ribuan orang, bahkan jutaan. Tapi yang pro itu ada yang berdalih, artinya yang pro itu yang membela tadi lah. Membela atau berkata lurus nih? Yang membela, yang pro. Kalau kita kan, atau saya pribadi kan kontra, artinya nggak terima gitu kan. Nah, kalau yang pro kan artinya membela pihak sana gitu kan, bahwa berdalih bahwa maksudnya perkataannya dia ada di tengah atau membela Holy Wing itu benar gitu. Nah, itu membela namanya. Membela dengan dalih kebebasan berekspresi. Nah, itu gimana itu kan? Kebebasan berekspresi. Gitu. Oh ya udah gini aja, kalau kebebasan berekspresi, mohon maaf ya, mohon maaf sama sekali. Orang tua kamu bajingan, enak nggak Mas? Oh, nggak enak. Terserah saya bebas berekspresi Mas. Jablay ibu kamu, enak nggak Mas? Nggak enak lah. Nggak enak. Wah, lonte kakak lu, enak nggak Mas? Nggak enak. Gitu. Anak lu lonte gitu, enak nggak coba? Enak nggak Mas ngedengernya? Nggak enak banget. Ya udah, bebas terserah saya bebas berekspresi Mas. Kalau dia berdalihnya kebebasan ekspresi gitu. Ya itu kurang ajar, nggak pakai ini namanya. Coba saya sini, ibu kamu tuh lonte gitu, enak nggak? Pasti nggak enak. Nggak enak, apalagi saya, junjungan saya Nabi Muhammad, saya marah. Ya, cuman saya mau marahnya ke siapa bingung gitu ya. Betul. Nah, nggak terima gitu. Kalau kebebasan berekspresi nggak seperti itu caranya. Ada cara, ada hukum. Nah, kebebasan berekspresi itu saya apresiasi Mas. Tetapi harus disesuaikan dengan apa? Harus disesuaikan dengan tadi situasi, kondisi, keadaan. Karena ada hukum. Nah, Anda berbicara tentang kebebasan berekspresi yang seperti apa? Nah, kalau saya inginnya bicara langsung dengan orangnya. Supaya bisa beradu argumen. Langsung bertatap-tatapan adu argumen ya. Iya, saya pengen tahu dia rumusannya ke arah mana gitu. Dan pendidikannya sampai di mana dia sekolahnya. Gitu. Kenapa bisa sampai punya pemikiran seperti itu, kebebasan berekspresi. Kalau kebebasan berekspresi ya kenapa ada ITE, Mas? Nah, ada kebebasan berekspresi itu berlawanan dengan ITE. Kenapa ITE membuat peraturan banyak-banyak? Nah, kenapa video bokep, video BF, kenapa ditiadakan di Indonesia? Ya bebas ekspresi mereka. Mereka ingin berekspresi dengan cara seperti itu, bercintanya. Undang-undang ITE itu untuk membatasi kebebasan berekspresi itu ya. Nah, itu salah satunya. Karena ekspresi itu banyak cara, Mas. Dan banyak cara. Sesuai dengan norma kita ya. Ya, norma ketimuran kita, Mas. Betul. Norma ketimuran kita adalah beradab ya, berakhlak, gitu. Sopan santun. Dan tentunya karena negara kita negara beragama, kebebasan berekspresi boleh, saya juga dukung dan setuju. Tetapi berekspresi itu dalam prestasi, Mas Bro, ya. Boleh berekspresi dalam prestasi, boleh berekspresi dalam hal positif. Kalau semua kebebasan berekspresi, ya bawa keluargamu sini. Saya akan bebas berekspresi di sini, Mas Bro. Kebebasan yang kebablasan. Ya terserah saya. Kalau mau berpikir kebebasan berekspresi, ya siap-siap aja kalau keluarga Anda diperlakukan dengan bebas berekspresi. Kebebasan berekspresi banyak, Mas. Oke. Nah, tadi saya baca berita tadi tuh Kang, di Bekasi itu ada demo
demo yang terkait tentang kasus ini gitu kan. Nah, ya. Mungkin bukan hanya saya ya yang yang punya giroh pengen membela, bahkan pengen ikut-ikutan demo gitu kan. Nah, tapi kan itu kan di luar kota di sana. Hanya sekedar tarik napas tuh pengen gitu. Seenggaknya kan kita itu tidak hanya greget. Dan saya yakin yang bahkan sahabat-sahabat semuanya yang punya girohnya agak lumayan tinggi ketika denger demo, tapi saya nggak bisa ikut, jauh, itu gimana Kang? Apa itu masih masih salah satu ekspresi kita kecintaan kepada baginda Rasulullah atau gimana itu Kang? Insya Allah, karena apa? Karena Allah mengutus miliaran malaikat untuk mengawasi manusia, gitu. Dan malaikat itu banyak, bukan hanya 1-2 ya. Banyak sekali bagian-bagiannya. Insya Allah ada malaikat yang bertugas mencatat niat kita. Nah, kalau kita sudah berniat ya insya Allah tercatat. Gitu. Dan itu salah satu bentuk bahwa saudara mengakui keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti saudara sudah mempunyai rasa mahabbah cinta kepada beliau. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Bisa bantu dengan doa gitu. Gitu, bisa bantu dengan doa. Doakan agar teman-teman kita yang di sana membela nama baik, diberikan keselamatan, kelancaran. Intinya begini aja. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra ya. Yang kontra mungkin karena membela penghidupan mereka gitu. Karena saya juga mungkin memaklumi ya saudara-saudara kita yang bekerja di sana, biar bagaimanapun ya mereka juga bekerja untuk kehidupan mereka, untuk keluarganya. Ya, saya tidak memojokkan saudara-saudara yang bekerja baik di bidang itu atau di bidang ya hal-hal seperti itu, ya saya tidak memojokkan sama sekali. Saya hanya menolak perkataan promosi itu ya. Gitu. Saya tidak membenci ya. Saya tidak membenci, tidak dendam, tidak benci sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya tidak benci sama sekali, apalagi sama saudara-saudara kita yang memang bekerja di situ. Saya nggak benci, nggak ada kebencian sedikit pun. Saya merasa mereka saudara saya. Gitu. Nah, saya marah karena apa? Karena tulisannya aja. Karena sistem marketingnya kurang baik. Cara bermarketingnya kurang baik. Itu aja yang saya tidak setuju. Gitu. Dan seandainya diperbaiki ya udah gitu, karena saya pun tidak bisa menjamin hidup mereka silahkan aja. Yang penting tadi satu, jaga diri ya. Setelah kita bisa menjaga diri, maka otomatis akan memikirkan menjaga orang lain karena kita menjaga diri, maka orang lain pun akan terjaga Kenapa? Contohnya, kenapa bisa terpikirkan dan ditulis seperti ini? Karena dia tidak bisa menjaga diri. Nah, kalau dia bisa menjaga diri, dia ingin berkata, pasti memilih kata-kata. Dan mungkin karena nggak punya etika juga kali Kang. Karena nggak bisa jaga diri. Itu namanya nggak bisa jaga diri. Kalau kita bisa jaga diri, maka orang lain pun akan terjaga. Kenapa? Karena kita menjaga diri. Wah, saya nggak mau diri saya ada kenapa-napa. Pasti akan lisan kita akan dijaga. Ketika lisan dijaga, kita jaga diri. Berarti orang lain pun terjaga. Nah, betul Kang. Itu sudah pasti otomatis. Salah satu buktinya kalau tim marketing itu bisa jaga diri, mungkin dampaknya yang lain tidak akan ada ini. Dan memang tidak akan kena karena terjadi penutupan Kang. Nah, tidak akan ditutup. Pihak yang lainnya kan sehingga kan pekerjaannya hilang. Dan ini Mas nanti berdampak bukan hanya kepada mereka. Betul. Kepada yang lain, yang sejenis usahanya itu akan berdampak. Nah, itu mungkin karena nggak bisa jaga diri itu ya. Karena nggak bisa jaga diri. Nah, dari menjaga diri sendiri, maka akan bermanfaat untuk masyarakat banyak nanti. Menjaga diri kita, maka keluarga kita terjaga. Menjaga diri kita, teman-teman kita pun ikut terjaga. Itu hikmahnya menjaga diri. Nah, hikmahnya kita menjaga diri, maka lingkungan sekitar kita akan terjaga. Bisa jadi karyawan yang lainnya di satu perusahaan itu juga nggak terima juga ketika ditutup dengan cara promosi seperti itu gitu. Bisa karena banyak gitu. Sebetulnya banyak yang beragama statusnya ya, status di KTP itu beragama kita, dan mereka tadi saya bilang mereka juga saudara-saudara kita, mereka mengakui itu, tetapi memang mungkin karena ini saya rasa ini sudah
disusun ya, sudah direncanakan baik-baik, secara sistematis kali. Sudah disiapkan. Kenapa saya bilang sudah disiapkan? Karena seperti kalau saya lihat dari kata-kata ya, mencari yang nama, mencari yang dicari. Dicari yang punya nama. Nah, mereka di sini sudah ada rasa khawatir, Mas. Kalau kita baca dari kata-katanya, dicari yang punya nama, tuh mereka sudah punya rasa khawatir. Kalau mereka lebih berani, sebetulnya bisa mereka dicari Muhammad dan Maria. Nah, mereka lebih menantang. Lebih menantang. Nah, kenapa mereka dicari yang punya nama? Berarti mereka punya rasa takut, punya rasa khawatir. Mungkin itu untuk bela diri juga kali. Ya, itu untuk jaga diri karena mereka sudah punya rasa khawatir. Kekhawatiran. Nah, kalau orang sudah khawatir berarti sudah tahu akibatnya. Gitu. Sudah tahu. Berarti disengaja berarti. Betul. Simpel, Mas. Gitu. Iya, betul. Cara membaca dari kata-kata aja udah terarah, udah ketebak gitu ya. Berarti mereka tuh memang sengaja ingin cari popularitas, sensasi. Ya mungkin karyawan-karyawan yang lainnya artinya yang kena dampak karena kan sudah terjadi hal penutupan di provinsi lain, bahkan di luar Jawa juga ada gitu kan. Ya, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya Kang ya. Ya, gitu. betul. Amin. Jadi dengan dengan misalkan nggak terima gitu, saya tuh nggak terima gitu, udah insya Allah lah mudah-mudahan ada jalan dikasih yang lebih baik dari yang kemarin gitu. Amin kan. Ya doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan dan layak. Amin. Doakan, dan itu PR kita bersama sebetulnya. PR kita bersama, mudah-mudahan nih para pejabat kita juga memperhatikan, membuka banyak lapangan kerja sehingga nanti hal-hal seperti itu bisa berkurang. Begitu. Tergantung arah niat yang mengatur kita, Mas. Mudah-mudahan yang mengatur kita tuh punya inisiatif. Jangan hanya menyalahkan. Betul. Tetapi benahi dan perbaiki. Kalau menyalahkan kan mudah, Mas. Betul. Nah, tetapi memperbaiki dan membenahi itu yang sulit. Nah, saya jadi teringat gini, Kang. Teringat kasus yang tahun kemarin ya, yang rasis terhadap suku Sunda gitu, anggota dewan gitu. Itu aja udah kesel. Gitu kan. Apalagi ini gitu kan loh. Lebih ini lagi gitu kan, lebih gak terima lagi gitu. Saya juga demo itu, Mas. Waktu penghinaan suku Sunda itu, meskipun saya memahami arah perkataan dia, saya paham, tetapi nggak harus seperti itu. Sebetulnya itu yang disalahkan itu kata-kata pemecatan. Yang disalahkan itu, Mas. Seandainya dia berkata dengan baik. Nah, yang saya heran kan mereka itu sarjana loh, Mas. Bukan sekolah SD, bukan sekolah SMP. S2 S3 itu. Nah, yang saya heran kan sarjana kok menyusun kata-katanya seperti itu. Gitu. Seharusnya kan menyusun kata-kata itu yang baik. Nah, tidak perlu ada kata-kata pemecatan. Nah, seandainya ingin mengingatkan, meskipun saya paham tujuannya dia itu ingin mengingatkan. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Sunda. Nah, gitu. Tetapi salah. Terbawa emosi. Main pecat gitu aja. Yang disesalkan oleh saya adalah perkataan pemecatan. Bila perlu pecat. Gitu. Betul. Nah, kesalahannya di situ. Karena tidak wajib dan tidak harus sampai dipecat kalau menurut saya. Kenapa? Kalau mau dipecat, Mas, semuanya harus dipecat, Mas. Kalau gara-gara bahasa Sunda harus dipecat, semuanya harus dipecat. Yang ada di ruangan itu gitu. Semuanya, Mas. Semuanya. Mas nggak tanya kenapa? Kenapa? Jawabannya simpel, Mas. Kenapa mereka mencari ilmu memakai bahasa luar Indonesia, Mas? Sedangkan bahasa asli Indonesia kenapa dilarang? Kenapa harus sampai dipecat? Yang lebih salah siapa? Yang lebih salah lu. Kenapa pakai bahasa orang lain boleh? Pakai bahasa Inggris boleh. Istilah-istilah bahasa Inggris. Ya iyalah, pakai istilah-istilah apalah. Kenapa boleh? Kenapa giliran Sunda nggak boleh? Bila perlu bahasa istilahnya ganti semua dengan bahasa daerah kita. Atau bahasa nasional lah gitu. Bahasa daerah dari kan banyak tuh di Indonesia ya. Gitu. Nah, bila perlu ganti, itu menjadi karakter nanti. Nah, artinya kan gini, artinya rasis terhadap suku Sunda aja kita yang nggak boleh. Hati kita nggak terima. Apalagi ini gitu kan. Agama lebih. Apalagi bahaya kita gitu kan. Wah, itu udah lebih dari yang kemarin gitu. Bahaya, Mas. Pokoknya nggak terimanya. Jangan bermain-main dengan agama. Kenapa, Mas? Karena manusia yang beragama itu rela mati demi Tuhannya, Mas. Betul. Hati-hati itu, Mas. Demi junjungannya. Nah, manusia itu rela mati itu ada
ada beberapa hal penyebab manusia rela mati, Mas. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Agama, ya. Ketika orang beragama, mereka rela mati demi Tuhannya, demi agamanya. Itu sudah pasti. Satu, ya, agama. Dua, negara. Semua orang yang bernegara, yang mempunyai negara, yang tinggal di negara apapun, mereka rela mati demi negaranya, Mas. Cinta tanah airnya gitu. Nah, itu sudah pasti. Betul. Nah, cinta agama, cinta tanah air. Itu pasti rela mati mereka. Seandainya ada perang tempur, pasti rakyat Indonesia semuanya bergerak. Dari agama apapun pasti bergerak dan membela, rela mati. Itu sudah pasti. Ya. Itu, Mas. Dan yang ketiga? Yang ketiga, diputusin cewek biasanya. Nah, aduh, awas hati-hati nih. Itu mah putus asa namanya. Itu mah bukan rela mati. Yang poin 1, poin 2 oke lah. Itu kan untuk demi agama oke lah. Dan balasannya juga itu udah ada di keterangan, termasuk apa namanya membela tanah air gitu kan. Itu juga ada gitu kan. Jawabnya ini kalau diputusin pacar kan, wah itu biar nggak terlalu tegang. gitu. Nah, itu penyebab diputusin ceweknya. Tapi kalau gini Kang, kalau apa namanya rela mati demi orang tua, contohnya gini, orang tua kita itu nggak salah. Bahkan artinya kita benar ngelihat dengan mata kepala kita sendiri tuh orang tua kita nggak salah, dituduh yang nggak misalkan. Nah, sehingga terjadilah sebuah pertengkaran gitu kan sampai ke perkelahian. Nah, akhirnya meninggal. Si anak itu membela orang tua itu gimana itu Kang? Ya itu bagus ya, bagus-bagus aja ya. Karena membela kebenaran, itu membela kebenaran. Tapi saya sarankan ya musyawarah lah. Kalau hal-hal seperti itu musyawarah. Karena berbeda konteks, Mas. Gitu. Ketika membela agama itu lebih besar konteksnya. Karena semua manusia, karena semua manusia terlibat. Dan membela negara itu konteksnya lebih besar lagi. Karena semua manusia yang ada di negara itu terlibat. Nah, tetapi ketika membela keluarga memang itu bagus juga dan jihad juga ya masuknya. Nah, tetapi yang jihad itu yang harus betul-betul diartikan dengan baik ya. Betul. Gitu. Selama bisa tabayun, bisa musyawarah, kenapa enggak? Musyawarah, kalau tidak ketemu jalan keluar, saran saya hiraukan. Kenapa? Karena itu bukan masalah konteksnya yang harus wajib. Betul. Konteksnya karena untuk diri kita aja. Kalau agama kan kalau agama kan katakanlah kita seluruh dunia. Keseluruhan. Seluruh dunia kan. Kalau cinta tanah air kan hanya satu negara. Artinya lebih kecil lagi. Nah, sekarang begitu orang tua lebih kecil lagi gitu kan, hanya dalam lingkup keluarga. Gitu kan. Itu lebih kecil lagi gitu. Ya artinya bukan apa, nggak boleh membela orang tua, bukan nggak boleh. Cuman kita lihat dulu konteks permasalahannya bagaimana, apakah nggak bisa diselesaikan dengan musyawarah atau gimana gitu kan ya. Pasti bisa, Mas. Yang penting kita bisa nahan emosi, kita musyawarah baik-baik, kita cari jalan keluar. Kalau mereka nggak terima kan bisa lewat hukum, kita tempuh jalur hukum, kan bisa tempuh lewat jalur hukum. Itu bisa ditempuh lewat jalur hukum. Jadi masih banyak cara kalau hal individu ya. Betul. Ini masuknya kan individu keluarga lah gitu ya. Betul. Mungkin yang terakhir Kang, jadi gini. Saya yakin sahabat-sahabat semuanya juga memiliki rasa cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, mungkin ada pesan dari Kangmu bagaimana sih cara memupuk rasa cinta itu agar selalu tumbuh bahkan makin subur rasa cinta terhadap junjungan kita, terhadap baginda Rasul gitu kan, buat para sahabat-sahabat semuanya. Memupuknya ya jangan hanya di mulut ya, harus bisa masuk sampai hati. Gitu pesan saya, jangan hanya di mulut, harus bisa masuk sampai ke hati. Karena kalau hanya di mulut nanti lari di akal. Nah, kalau hanya di akal dan di mulut saja, saya khawatir, Mas. Khawatir karena apa? Karena banyak orang-orang yang mempunyai kepentingan ya, memakai jalur tadi. Orang yang punya kepentingan memakai jalur tadi. Jadi bisa diarahkan, bisa dimanfaatkan, nanti orang itu terarah kemana, karena saking cintanya, saking mahabbahnya, nanti orang itu bisa diperdaya oleh orang-orang yang lebih paham cara memperdaya. Kemana? Bisa tadi ya, bisa untuk berbuat hal-hal negatif nantinya, mengakibatkan hal negatif.
Gitu. Meskipun ada dalil, ada hadis yang mereka pakai, Ya. tetapi mengarahnya kepada hal yang merugikan banyak orang. Gitu. Contohnya bisa masuk ke arah teroris nantinya. Ya. Nah ini bahaya mas. Gitu. Boleh kita cinta kepada Nabi, ya harus malah. Tetapi tadi harus betul-betul sampai kepada hati agar kita bisa meneladani seperti apa baginda Nabi Muhammad SAW, seperti apa beliau itu tindakan sehari-harinya, Ya, akhlaknya ya. kehidupannya seperti apa, kita bisa tiru dan ambil hikmahnya, pelajarannya, ya pelajari sejarah. Gitu. Contohnya tadi, kenapa baginda Nabi seandainya ada orang yang menghina hanya tersenyum? Ya. Karena ilmunya sudah mumpuni, mereka sudah paham. Nah beliau sudah paham manusia ini begini. Dan beliau sudah tahu resiko itu, gitu, pasti ada. Resiko itu pasti ada, beliau sudah tahu. Iya, iya. Dan sudah paham. Jadi ya enjoy aja mas. Jadi hanya tersenyum, karena sudah memahami. Berbeda dengan yang belum paham seperti kita, pasti lebih emosi. Nah tetapi emosi kita sudah baik dan benar, karena membela yang kita muliakan. Nah salah satu contoh sama halnya kita membela bapak ibu kita, itu kan membela harga diri. Ya. Atau bahkan kalau satpam membela bosnya, membela perusahaannya, menjaga. Iya, betul. Nah itu sudah bagus, sudah kewajibannya. Iya. Gitu. Membela atasan. Ya. Kalau dalam pekerjaan ya, dalam agama pun ya harus ada pembelaan mas. Ya. Jangankan agama, bekerja saja kalau bapak jadi polisi, apa kewajibannya? Melindungi, membela, Mengayomi masyarakat. Keamanan. Iya. Biar apa ya, Gitu. keamanan juga. Gitu. Ya kan tugasnya arahnya mengendalikan keamanan. Kalau ada yang tidak aman ya dia tangkap. Diamankan malahan. Tugasnya TNI mengamankan negara. Kalau ada yang mengganggu negara ya keluar. Betul. Nah orang yang beragama kalau agamanya ada yang mengganggu ya pasti otomatis mas. Iya. Nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan itu. Itu otomatis. Gitu, itu otomatis sekali gitu. Jadi disalahkan juga nggak bisa. Nah itu kalau tadi kan apa namanya untuk memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul gitu kan. Ya. Salah satunya umpama gitu perbanyak sholawat, baik misalnya Oh ya di itu jalan, bisa di motor, ya. atau di kendaraannya, intinya baik dimanapun berada diperbanyak sholawat itu nggak masalah itu ya Kang ya. Itu nggak masalah ya, perbanyak Itu kan sholawat. salah satu cara aja ya. Ya semakin banyak kita bersolawat agar untuk menerapi hati kita ya, agar untuk lebih mahabbah lagi. Iya. Dan setiap sholawat yang dibacakan itu mempunyai ganjaran yang luar biasa untuk bekal kita nanti di akhirat ya. Gitu. Tetapi tetap kalau ingin terus continue ya harus ada pembimbing ruhani. Harus ada pembimbing ruhani. Itu karena tidak sedikit juga yang terlalu dalam, pemikirannya terlalu dalam. Kejiwaannya terkadang suka kena. Itu terlalu dalam sekali. Oh gitu. Iya, terlalu dalam gitu. Itu bisa jadi, Mas. Itu bisa sangat terjadi, bisa sangat jadi. Nah, mungkin tadi karena saya bilang kan ini yang terakhir ketika Akang bicara tentang apa namanya harus ada yang bimbing gitu kan. Jadi mungkin pertanyaan tambahan ya Kang ya. Gitu. Boleh. Keluar dari konteks berarti ya. Enggak, yang tadi yang salawat itu kan harus dibimbing. Nah, saya pernah mendengar juga gitu kan, mendengar ceramah katakanlah ijazah dengan sholawat gitu. Ijazah sholawat gitu. Ketika yang terima kan qabil itu ijazah katanya. Nah itu apakah salah satu ciri yang tadi Kang yang Akang sebutkan bahwa harus dibimbing gitu? Ya betul, itu salah satu. Salah satunya ya. Itu salah satu. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu Kang? Ya tidak bisa dibicarakan. Ada yang lebih penting lagi, ketika ada titik-titik tertentu itu harus di stop. Dan itu nggak bisa dibicarakan, itu harus memang ahlinya. Biasanya kalau ahli-ahli rohani dia paham biasanya. Ini stop dulu ya, kurangi dulu. Gitu. Wah berarti mengurangi dong. Ini itu bukan ke situ arahnya. Keselamatan dulu diutamakan. Iya. Ya, jangan salah paham nih. Nanti ada yang salah paham nih. Jangan salah paham ya. Di stop dulu itu dalam arti untuk menyelamatkan jiwanya. Jiwa gitu. Lah nanti kalau stresnya makin berat, makin parah, arahnya mau kemana, mau gimana? Bukan manfaat malah. Iya, betul. Keluarganya pusing. Betul. Itu nambah beban, nambah biaya. Kenapa nambah beban? Ya harus diobati, harus pakai duit. Iya. Nah,
Jadi nggak baik kan, malah ujung-ujungnya. Nah, jadi tetap ada guru rohani untuk apa? Ketika kita melampaui batas jiwa kita, wah ini harus di stop dulu. Maka si guru rohani itu akan menyetop dulu, stop dulu ya, kurangi dulu gitu. Nah, ganti dengan ringankan dulu, nanti bisa diarahkan. Gitu. Nah kalau mau sendiri ya baca setiap habis sholat 5 waktu, berzikir itu sudah cukup. Gitu. Ya artinya kan gini, ada juga kebiasaan mungkin sahabat-sahabat semua aja juga ada yang misalkan selama perjalanan dia sholawat, ya senangnya tuh sholawat aja, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah. Gitu. Yang saya tadi garis bawahi adalah memperdalam pikirannya diperdalam. Di garis bawahi bukan tidak boleh kita bersolawat dulu setiap saat boleh. Dengan tadi saya garis bawahi yaitu dihindari pikiran-pikiran yang terlalu ke dalam. Gitu. Kalau terlalu memikirkan ke dalam, nantinya lama-lama bengong, kosong ya. Nanti dari situ ditanya sama orang, bengong. Tahu-tahu, apa? Nah nanti gini lagi, apa? Nah itu hati-hati. Itu fokusnya sudah bermasalah. Konsentrasinya sudah bermasalah. Motoriknya berarti sudah nah, motorik ke arah telinga berarti sudah nggak konsen, gitu, sudah nggak sejalan. Nah itu bahaya, sudah nggak sejalan dengan otak. Nah itu kan tambahan informasi di luar konteks. Nah Bapak bonus di luar tema gitu bonus, kan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan boleh kita membela nama besar, nama baik ya, nama yang harus kita jaga nama baiknya ya, yaitu junjungan kita semuanya ya, baginda alam Nabi Muhammad SAW. Kita boleh menjaga nama baiknya, tetapi tetap karena kita bernegara ikuti aturan yang ada ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja sahabat-sahabat semuanya. Tema kali ini tentang Nabi kita, nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk sahabat-sahabat semuanya, terus memupuk diri, terus rohani kita diisi untuk kecintaan, lebih cinta lagi kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua, para sahabat-sahabat semuanya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.